Ya, memasuki masa tenang jelang hari pencoblosan, sejumlah alat peraga kampanye atau APK Capres dan juga anggota legislatif caleg-caleg di tahun 2024 ini di kota diturunkan Bawaslu dan petugas Satpol PP Kota Bekasi pada Minggu dini hari. Penertiban alat peraga kampanye atau APK ini dilakukan bertahap hingga H-1 jelang pencoblosan. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK calon presiden dan calon anggota legislatif yang berada di Jalan Perwira dan Jalan Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat yang berada di sepanjang jalan maupun yang menempel di papan reklame, tiang listrik, dan pohon-pohon ditertibkan oleh petugas Bawaslu dan Satuan Pamung Praja Kota Bekasi pada Minggu dini hari. Penertiban alat peragaan kampanye ini mulai dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024 mulai pukul 00 hingga tanggal 13 Februari 2024 atau satu hari sebelum masa pencoblosan. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi mengatakan bahwa pencopotan APK ini dimulai dari wilayah Bekasi Utara dan menyasar ke seluruh wilayah di Kota Bekasi termasuk sejumlah jalan protokol. Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan patroli di media sosial karena di masa tenang ini, para peserta pemilu tidak boleh lagi berkampanye. Ribuan alat peraga kampanye calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dibersihkan Satuan Polisi Pamung Praja yang berada di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Ribuan alat peraga kampanye tersebut dibersihkan mengingat sudah memasuki tahapan masa tenang dan ruang publik bersih dari alat peraga kampanye pemilu 2024. Ketua KPU Sinjai Muhammad Rusmin mengatakan kegiatan tersebut dilakukan secara serentak di 9 kecamatan di Kabupaten Sinjai mengingat sudah waktunya memasuki tahapan masa tenang pemilu 2024. Bersama Satpol PP Kota Bandung dan Bawaslu serta KPU Kota Bandung, Bawaslu Republik Indonesia Minggu dini hari mencopot dan mencabut segala bentuk alat peraga kampanye atau APK. Mulai dari bendera partai politik, baliho caleg, capres, dan cawapres yang dipasang mulai dari pintu tol Paster Bandung hingga flyover Pasopati dan beberapa titik lainnya. Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Loli Suhenti mengatakan Bawaslu RI turun ke Kota Bandung untuk memastikan segala bentuk APK saat memasuki masa tenang tidak ada lagi yang terlihat. Bawaslu juga membuka layanan pengaduan di daerah-daerah pelosok jika masih ada yang melakukan pelanggaran di saat masa tenang. Tim TV One mengabarkan. Penertiban atau petugas Satpol PP Kecamatan Kemayoran bersama TNI Polri dan unsur terkait pada Sabtu malam juga melakukan penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan agar di masa tenang sebelum hari pencoblosan sudah tidak ada lagi terlihat spanduk, poster ataupun baliho yang terpampang di sepanjang jalan. Semua atribut partai politik dan juga para caleg yang sebelumnya menghiasi jalan dan taman kota di Jakarta ditertibkan petugas sejak Sabtu kemarin. Penertiban dilakukan guna menyambut masa tenang kampanye di mana tidak boleh ada lagi terpampang logo ataupun bendera partai politik hingga nanti masuk ke hari pemilihan pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Penertiban dilakukan secara serentak dan juga secara nasional ini juga dilakukan di kawasan Kemayoran di mana Satpol PP, TNI, Polri, serta unsur terkait ikut membantu Bawaslu menurunkan segala bentuk atribut peraga. Penertiban yang dilakukan selain di lokasi gang pemukiman warga juga dilakukan di jalan-jalan protokol ibu kota. Penurunan alat peraga kampanye yang ada di wilayah ya tentunya sesuai ketentuan PKPU pemilu 2024 ini harus dibersihkan pada masa hari tenang mulai tanggal 11 jam 00 nanti sampai tanggal 13. Baik, titik-titik mana saja yang akan didahului? Titik yang kita prioritaskan malam ini tentunya adalah titik
jalur protokol, yaitu Jalan Angkasa, Jalan Gunung Sahari, Jalan Suprapto, kemudian juga jalur-jalur yang lainnya yang dikerjakan juga bersama-sama dengan kelurahan setempat. Untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan APK di sejumlah wilayah, kita akan coba bergabung bersama dengan Tika Dewi dari Matraman, Jakarta, juga ada Yulinda Tridewi dari Tendian, Jakarta, dan Aditya Wahyudi dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita ke Tika Dewi dulu dari Matraman, Jakarta untuk melihat bagaimana apakah sudah bersih daerah situ dari sejumlah alat peraga kampanye. Tika, silakan. Baik, Alfa Tauhid dan juga pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, memasuki masa tenang dan menuju hari pencoblosan pemilu 2024, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melakukan secara serentak penurunan alat peraga kampanye ataupun APK di wilayah DKI Jakarta untuk memastikan jalan raya ini bersih dari atribut kampanye, baik itu bendera maupun banner-banner dari ataupun baleho dari para caleg, yang mana pencopotan ataupun penertiban atribut kampanye ini telah berlangsung sejak minggu dini hari tepatnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sedikit dapat kami gambarkan Alfa dan juga pemirsa, seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda, tepat di belakang saya ini langsung saya mengabarkan di flyover Matraman di Bilangan, Jakarta Pusat ini terlihat flyovernya sudah steril, yang mana biasanya ini dipenuhi oleh spanduk, baliho, para caleg maupun bendera-bendera dari partai politik. Dan dapat kami informasikan untuk per hari ini, di hari pertama masa tenang menuju pemilu 2024 ini sudah steril, sudah dilakukan sterilisasi oleh para petugas, yang mana dari informasi yang dapat kami sampaikan ini, pencopotan ataupun penertiban baliho maupun atribut kampanye ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Bawaslu DKI Jakarta, Satpol PP, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan juga KPU Pusat. Sedikit informasi Alfa dan juga pemirsa, dari pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pencopotan atribut kampanye ataupun alat peraga kampanye ini sesuai dengan aturan kampanye pemilu 2024 yang ditetapkan KPU melalui PKPU nomor 15 tahun 2023. Bawaslu DKI Jakarta juga menghimbau untuk menjadikan secara bersama-sama masa tenang menuju hari pencoblosan pemilu 2024 ini menjadi waktu yang benar-benar dapat digunakan untuk merefleksikan siapa nantinya calon pemimpin terbaik yang akan dipilih menuju pemilu ataupun hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Bawaslu DKI Jakarta Pusat pun juga akan memastikan selama masa tenang yang memang telah ditetapkan oleh KPU per hari ini 11 Februari hingga dengan 13 Februari 2024 dapat steril atau jalanan di wilayah DKI Jakarta ini sudah dinyatakan steril dari atribut kampanye, baik itu baliho, slogan, stiker ataupun bendera-bendera dari partai politik. Demikian, kembali ke studio Alfat. Baik, Tika Dewi mengabarkan dari kawasan Matraman, sepertinya sudah cukup bersih untuk pada siang hari ini. Kita beralih ke Yulinda Tridewi yang berada di Jakarta. Sebelum kita ke Aditya Wahyudi, silakan Yulinda. Ya, selamat siang Alfa dan juga pemirsa TV1. Saat ini saya sudah berada di Jalan Kapten Tendian, tepatnya di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tepatnya di sebelah flyover ke arah Pancoran. Kondisi terkini di flyover ke arah Pancoran ini terpantau sudah tidak ada lagi bendera-bendera yang terpasang. Dan juga untuk baliho yang terpasang di beberapa titik di Jalan Kapten Tendian ini juga sudah tidak terlihat. Hal ini karena memang berbarengan dengan masa tenang kampanye atau masa tenang pemilu 2024. Nah, sebagai informasi juga pemirsa bahwa memasuki masa tenang pemilu 2024 ini, sejumlah APK atau alat peraga kampanye ini sudah diturunkan di berbagai kota di Jakarta. Nah, juga spanduk, baliho yang terpasang di jembatan ataupun di jalan protokol ini juga sudah bersih di beberapa titik, dan hal ini diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menurunkan personel sebanyak 2.300 personel Satpol PP untuk menurunkan APK-APK yang tersebar di Jakarta, tepatnya di Jalan Kapten Tendian ini. Dan juga masa tenang ini berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari mendatang. Sementara Alfat, demikian kembali ke studio. Linda Tridewi mengabarkan dari kawasan Tendean. Sekarang kita beralih ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Karena proses penertiban ini dilakukan secara serentak secara nasional. Kita lihat bagaimana kondisi di sana. Anditya. Ya, Alfa Tauhid dan pemirsa, perlu saya ralat bahwa saat ini saya berada di Kota Banjar, Jawa Barat, di mana 1 jam yang lalu petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bawaslu, Dinas Perhubungan, dibantu oleh TNI dan Polri sudah mulai melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di seluruh wilayah, terutama wilayah yang berbatasan langsung dengan Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya minggu pagi tadi ratusan APK atau alat peraga kampanye ini di jalur nasional lintas Jawa Barat Jawa Tengah ini memang berserakan berada di jalan masuk ke Kota Banjar, yaitu pemilik APK tersebut belum mengambil, hanya mereka mencabut dan dibiarkan tergeletak di trotoar jalan sehingga memang mengganggu kenyamanan berkendara. Namun 1 jam yang lalu petugas gabungan sudah mulai melakukan operasi pembersihan APK dan nantinya APK tersebut akan langsung dibuang ke TPA di wilayah Ciberem, Kota Banjar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar, Irwan, yang menegaskan bahwa alat peraga kampanye seperti baliho, poster itu akan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah milik Dinas Lingkungan Hidup. Sementara untuk bendera ini akan dikumpulkan di kantor Bawaslu atau Satpol PP yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik para pemilik bendera tersebut. Sementara penertiban tidak akan dilakukan khusus untuk wilayah-wilayah tertentu seperti di kantor partai, dan itu hanya diperbolehkan bendera saja. Sementara alat peraga kampanye seperti baliho dan poster tetap akan ditertibkan. Sementara demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Banjar, Jawa Barat. Alfa Tauhid. Baik, Aditya Triwahyudi mengabarkan dari Banjar, Jawa Barat. Saya koreksi tadi, saya menyebutkan Banjarnegara, Jawa Tengah. Tadi Aditya Triwahyudi mengabarkan dari Banjar, Jawa Barat.